Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Balik lagi di channel FNM Vlog bareng Mas Pin ya. Dan hari ini gue pengen ngejawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar di video gue yang gue upload beberapa bulan yang lalu, yang terkait simple tuning Aracer Mini X di MX King ya. Jadi ada yang tanya, kalau dipasang di mesin standar bisa nggak sih bang? Terus kalau misalkan mau pakai ECU UMA M9 apakah harus pakai AFR tambahan? Sama yang ketiga, belinya di mana? Nah jadi guys, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang bisa atau enggaknya pasang ECU Aracer di mesin standar, kita harus tahu dulu ya ECU itu apa dan kegunaannya untuk apa. Ini lumayan agak rame sore ya. Ya, ECU sendiri itu adalah satu komponen utama yang pasti ada di mesin dengan teknologi injeksi ya. Karena ECU sendiri itu merupakan salah satu otak atau ibaratnya ya komponen utama pengatur semua kegiatan yang ada di mesin. Contohnya kayak pengapian, penginjeksian, terus pencampuran bahan bakar, dan juga ada RPM limit ya. Terus apa bedanya bang ECU standar sama ECU racing? Nah jadi gini guys, ECU standar itu umumnya disetting sama pabrik untuk memenuhi kebutuhan seperti mengutamakan yang dinamakan apa sih? Dibuat mengutamakan keiritan bahan bakar dan juga supaya gas buang atau emisinya itu lebih ramah lingkungan ya. Lah terus kalau diganti ECU racing, tujuannya itu ya untuk mendobrak settingan pabrik itu. Kenapa mau didobrak ya? Supaya tenaganya lebih maksimal lagi gitu ya. Seperti itu guys. Dan bahkan kalau misalkan mesin itu standar dan juga masih pakai sistem exhaust standar, itu bisa meningkatkan kurang lebih 0,5 sampai 1 horsepower ya. Jadi kan lumayan ya. Apalagi kalau misalkan mesinnya di minimal tune up atau sekalian di bore up gitu, atau ganti knalpot doang deh. Itu bisa ya lumayan kerasa lah. Ini pengalaman gua sendiri sih selama gua pakai ECU Aracer Mini X, dan selama beberapa tahun ini gua ngerasa nyaman sih. Jadi bisa ya guys ya, kalau kalian mau pasang di mesin motor yang masih standar. Ini aja nih si biru juga masih standar ya, mesinnya belum diapa-apain. Terus yang kedua, apakah butuh AFR tambahan untuk pasang UMA M9? Jadi tergantung guys. Bahkan di ECU Aracer sendiri juga nggak diharuskan menginstal AFR tambahan. Nah AFR sendiri itu dibagi jadi dua jenis ya guys ya. Ada AFR yang basisnya itu wideband, ada juga yang narrowband. Nah kalau AFR yang basisnya bawaan dari motor itu basisnya narrowband ya. Dan kalau untuk ECU Aracer RC Mini X untuk mengaktifkan auto tune itu perlu yang namanya AFR yang basisnya wideband. Jadi kita harus menambahkan AFR tambahan yang basisnya wideband. Itu guys. Kemarin gue sempat download aplikasinya, dan untuk fitur auto tune sendiri dari UMA M9 itu butuh yang namanya AFR tambahan tadi. Itu guys. Tergantung fitur ECU-nya butuh AFR tambahan atau enggak gitu. Yang pasti kalau misalkan kalian mau pasang tanpa AFR tambahan juga bisa. Minusnya cuman nggak bisa auto tune aja.
Tapi tetap bisa tapi tetap bisa setting sendiri pakai manual ya, atau kalian bawa ke dyno, ke bengkel dyno, biar sekalian settingannya lebih maksimal gitu guys. Terus belinya di mana? Nah ini nih, sebelum beli kalian harus tahu dulu kebutuhan kalian itu apa, karena di pasaran itu ada berbagai macam jenis ECU dan juga spek masing-masing ya. Tergantung dari kebutuhan kalian, range harganya juga variatif. Kalian harus tahu dulu mesin kalian itu speknya standar atau udah bore up. Terus kebutuhan kalian untuk balap atau harian. Kalau buat harian, gue saranin di range harga 1,5 sampai yang harganya 5 juta kali ya. Pokoknya kisaran 1 juta sampai 5 juta itu lumayan oke lah. Nggak perlu yang mahal-mahal karena speknya buat harian gitu. Dan ada 3 jenis ECU yang gue saranin sih. Mulai dari yang paling terjangkau itu ada Juken, kemudian ada UMA di tengah-tengah. Sekarang UMA itu udah ada beberapa seri ya. Gue nggak tahu yang masih ada di toko-toko itu yang seri berapa. Terus yang harga paling tinggi itu ada Araser. Nah terus belinya bisa di marketplace atau di toko-toko variasi yang udah lengkap ya. Kebetulan gue sendiri belinya di marketplace. Wah, ngeri. Jadi gitu guys. Nah tolong dikoreksi ya kalau misalkan ada informasi yang salah dari gua. Dan kalau misalkan kalian punya referensi yang mungkin lebih konkret, bisa kalian share di kolom komentar. Bisa kita buat bahan diskusi ya, karena konten ini kita sama-sama belajar. Gue juga baru pemula atau newbie untuk hal modifikasi motor, jadi masih perlu banyak belajar. Gue kok nyampe sini ya, gue kan tadi pengen potong rambut aja. Oke lah, kita putar balik aja. Oke guys, segitu dulu ya konten kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai di akhir. Kalau misalkan kalian punya referensi yang mungkin lebih konkret, silahkan ya tuliskan di kolom komentar buat mengoreksi penjelasan gue tadi. Oke, gue pamit undur diri. Gue Mas Pin. Salam ngabers dari Kalimantan Timur. Cium.